wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Rida Irawan. Saya dari SDN Sirnagali, Kecamatan Jatinangor. Perkenalkan, nama saya Rosalino Fiar dari SDN Citali, Kecamatan Pamulihan. Perkenalkan, nama saya Irfan Ashori, saya dari SDN Mekarwangi, Kecamatan Jatinangor. Nah, teman-teman, pada hari ini kami dari kelas B2 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang dengan fasilitator Bapak Yayan Sofian Sauri dan pengajar praktik Ibu Deti Asmalasari akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu. Ya Pak Irfan. Betul. Di sini kan Pak Irfan mau melakukan coaching ya. Iya. Jadi di sini peran saya sebagai pengamat observasi coaching yang akan dilakukan oleh Pak Irfan. Namun sebelum melakukan proses coaching ini, saya punya rubrik observasi ya Pak. Pertama, ketika Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak, tentunya harus memperhatikan prinsip seorang coach. Pertama, adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus Pak Irfan juga sudah memiliki kompetensi inti coaching ya. Pertama present, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Pak Irfan ya. Nah, dan yang ketiga, saya mengingatkan ketika nanti Bapak melakukan proses coaching, dilalui dengan alur tirta, yaitu dengan menentukan tujuannya apa, identifikasi dari masalahnya bagaimana, kemudian rencana aksi yang akan dilakukannya bagaimana, dan tentunya adanya tanggung jawab. Begitu ya Pak Irfan ya. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching berikutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Irfan. Yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Pak Irfan kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching yang nanti akan saya lakukan terhadap coach di sini, khususnya Pak Ted, dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin mengembangkan dua kompetensi, yaitu diantaranya adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan menjadi seorang pendengar yang aktif di sini. Ya baik. Nah kemudian kompetensi yang lebih spesifik gitu ya, yang Pak Irfan ingin kembangkan apa? Yang tentu yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan melalui pertanyaan berbobot ini saya mampu untuk menggali potensi yang ada pada diri coach, dan juga melalui pertanyaan berbobot ini insya Allah gitu ya, coach menjadi lebih terbuka, lebih nyaman gitu ya, dan saya pun mampu gitu ya untuk menstimulus agar coach ini dapat menemukan solusi ataupun ide kreatif terhadap permasalahannya sendiri. Iya baik. Terakhir ya Pak Irfan ya, pertanyaannya, indikator ketercapaian apa nih dari tujuan yang ingin Pak Irfan capai? Untuk indikatornya sendiri tentunya melalui pertanyaan yang berbobot ini, tentu ya saya ingin terus agar coach ini mampu ya mengenali dirinya sendiri, mampu mengenali situasi di lingkungan tempat kerjanya, mampu untuk menceritakan secara terbuka, dan ia mampu agar bisa mengatasi, menemukan solusi dan ide kreatif dalam permasalahannya sendiri. Baik Pak Irfan, mungkin itu rubrik observasi yang sudah diutarakan tadi disampaikan, silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Siap Bu. Pak Irfan, selamat melaksanakan coachingnya. Siap. Mangga dipersilahkan. Masalah di sekolah itu, Iya. yang saya hadapi sekarang itu adalah tentang KBM.
Jadi kan kalau saya belajar itu memang salah satu opsinya harus ada alat pembelajaran. Media gitu ya. Nah, medianya Media betul pembelajarannya. sekali. Ada media pembelajaran. Jadi kalau tidak ada media pembelajaran itu agak sulit juga untuk penerapannya. Betul sekali. Yang jadi masalahnya itu di sekolah saya itu alatnya nggak ada, Irfan. Alat-alatnya begitu ya. Iya. Jadi saya bingung gimana gitu. Oh, jadi saya menangkap di sini Pak Atep, aduh kelihatannya mau ngajar, tapi alat-alat dan peraganya nggak ada, Nah, gimana gitu ya Pak Atep ya? Iya. Pak Atep sudah coba tidak mengidentifikasi kenapa nih di sekolah saya ini kesiapan alat atau media-media pembelajaran, khususnya di sini pembelajaran olahraga kok tidak lengkap gitu ya, atau kurang. Kalau saya lihat, jadi gini Pak Irfan, dulu sempat kita punya banyak Iya. alat lah, kalau banyak nggak cuman saya bilang cukup lah untuk apa sih, untuk mengajar. Ada alat besar, alat kecil, cuman beriringannya waktu karena sepanjang libur karena kita tidak ada piket. Iya, betul. Nah, itu secara berkala perlahan alat hilang tanpa diketahui kemana itu alat perginya. Kita siap nggak tahu yang ngambil, saya nggak tahu kan, bisa Namanya di sekolah gitu ya. Terus pas tahu-tahu pas saya, loh alat-alat kemana, saya tanyain lah kepada penjaga sekolah, lihat ini nggak alat-alat, nggak tahu Pak. Aduh, nah itulah yang jadi saya bingung. Sedangkan kan kalau mau nyalahin siapa Pak Irfan? Iya, betul. Itu yang identifikasi mungkin yang saya cerna sampai saat ini. Itu aja sih mungkin. Contohnya gitu Pak Atep, yang hilang itu alat-alat seperti apa? Nih, gitu? yang alat utama itu bola besar seperti bola voli, bola oke. basket, Oke, bola selanjutnya. besar yang keduanya bola kecil seperti bola kasti, Bola terus kasti. takraw itu kan salah satu untuk menunjang ke depannya. Jadi kan selain untuk KBM itu juga kan bisa saya lakukan biasanya untuk di kegiatan ekstra. Betul Nah, sekali. jadi kan kalau misalkan intranya udah selesai, nah saya akan mengasahnya di ekstrakurikuler. Jadi kalau misalkan anak punya bakat di sepak bola, oke ini bagus nih. Nah, dengan saya asah di ekstrakurikulernya. Cuman kan kendalanya kalau sekarang nggak ada, nanti gimana Pak Irfan? Itu yang saya. Betul sekali. Kebetulan Pak Atep kan ngajarin olahraga gitu ya, dari kelas berapa saja Pak Atep tuh? Saya kebetulan untuk tahun ini megangnya kelas 1, kelas 3 yang dasarnya. Ya paling kecil gitu ya. Yang kelas dasarnya itu 5 sama 6 gitu. Jadi ya kesulitannya, aduh gimana ini kalau misalkan anak-anak yang besar mah enak Pak. Kita bisa memperdayakan media yang ada ya, mungkin apa aja. Tapi kalau anak-anak yang kecil, aduh agak bingung juga kalau nggak ada alatnya, beragainnya gimana. Itulah yang jadi kesulitan saya. Jadi identifikasi masalahnya, ini alat-alatnya mungkin ada. Kalau saya bilang ada yang maling, ya siapa yang maling? Buktinya nggak ada gitu Pak Irfan. Jadi ibaratnya begini ya, Pak Atep itu sebagai seorang guru ibarat mau ngajar tapi gak punya senjata. Nah, di sini itu kan nih. bingungnya juga. Kita mau ngajar senjatanya gimana nih? Hilang, kadang rusak begitu Iya. ya. Apa Pak Atep sudah nih kepada kepala sekolah ya, kepada pimpinan di sini khususnya, Oke. apakah sudah mengajukan proposal misalnya ya, atau untuk membeli peralatan-peralatan baru di sini? Oke. Kebetulan dari Pan untuk tahun kemarin kita juga sudah step itu udah saya lakukan pada kepala sekolah. Saya coba berkoordinasi untuk mengajukan alat. Namun demikian karena kembali lagi ya pada kepala sekolah itu saya juga kurang paham karena banyaknya kegiatan atau apa, jadi sehingga ajuan yang saya usulan yang saya berikan kepada kepala sekolah untuk pengajuan itu agak tidak di ACC sih, itu langkahnya sangat panjang. Kapan mungkin semester depan, kapan, sampai sekarang tidak ada. Aduh saya juga bingung. Tapi mungkin langkah yang akan saya lakukan sebelum, kalau langkah itu sudah tidak terrealisasi, saya akan mencoba berkoordinasi dengan mungkin mencari dana swadaya Dari orang tua khususnya di sini. mungkin bisa dari orang tua atau sekarang kan ada pembentukan kelas tuh. Betul, Jadi kita betul. lebih enak, kita tinggal manggil aja nih orang kelasnya, kita koordinasi, kita mediasi sama kelasnya. Bu bagaimana Bu, kebetulan di alat olahraga ini
alatnya tidak ada, sedangkan anak ibu itu sama anak bapak ibu itu punya potensi yang lebih tinggi di bidang olahraga. Sayang kan kalau Iya, betul. tidak difasilitasi. Tolonglah kita bekerja sama gitu. Gimana caranya? Entah itu mau orang tua menyediakan alat atau menyediakan dananya, nanti kita berikan alat, itu mungkin akan saya tempuh kayak langkah yang seperti itu. Iya, saya menyimak di sini karena terkendala gitu ya, peralatan dan keuangan dari sekolah. Pak Atep punya inisiatif nih, bagaimana nih kalau misalnya kita mengadaan alat itu dari daya swadaya orang tua ataupun masyarakat sekitar. Bagaimana sistemnya Pak Atep nih untuk apakah dalam bentuk di sini iuran atau bagaimana gitu ya? Yang saya akan lakukan itu pertama memang memanggil ketua kelasnya dulu, Ibu. Silahkan kalau misalkan kita butuh alat, misalkan satu buah poli dengan harga mungkin 2 juta dengan 4 item misalkan 4 item. Entah itu mah mereka mau menyediakan alat, silahkan. Betul. Pak, kita nih punya alat nih dari ini, kita mau bekas juga kita terima, Pak Irfan, nggak apa-apa, yang penting alat ada yang gitu ada ya. mau bekas mau baru juga nggak apa-apa kita. Apalagi kalau baru ya lebih enak, Lebih bagus. lebih bagus. Kalau misalkan Pak, kita nggak tahu kan harganya seperti apa, terus bolanya yang bagaimana yang dibutuhkan, mungkin kita akan menyediakan dananya aja. Jadi langkah yang akan saya lakukan itu menanya dulu kepada kelasnya, apakah yang kalau mereka sanggup, misalkan kalau menyanggupi, Bu, gimana Bu, mau mengasihnya alatnya aja kepada kami atau memberikan dananya saja, nanti kita yang belikan. Terus kalau kita sudah belikan, kita tinggal laporan kepada kelas, Bu, ini Bu, iuran alat dari ibu itu sebesar sekian juta, nah alatnya seperti ini fakturnya, itu akan saya lakukan. Nah, selain solusi ini yang pertama ya, pengadaan peralatan atau media pembelajaran dari orang tua, dari dana swadaya orang tua, adakah solusi lain mungkin yang Pak Atep pikirkan di sini? Mungkin saya akan coba berkoordinasi dengan KKG olahraga di sini khususnya olahraga. Entah kita akan pinjam atau sewa alat untuk setiap kali pembelajaran atau sekali pertemuan. Namun saya juga nggak tahu itu langkahnya seperti apa. Tapi itu akan saya coba yang mungkin step terakhirnya, kebetulan di saya itu kan anak-anak punya kas tuh tiap pertemuan. Kas kelas di sini. Kas kelas. Tapi khusus di PJOK, bukan. Di PJOK ada. Ya, kalau misalkan pembelajaran PJOK sekarang, oke, kalian kumpulkan dulu kas 2.000 per pertemuan. Jadi kan anak kelas 1 ketemu sama saya itu seminggu sekali, Pak Irfan. Jadi dia itu ngumpulin kasnya 2.000 per minggu per tiap pertemuan saya. Jadi saya akan coba kumpulkan berapa nominalnya, saya akan tanyakan dulu ke anak-anak. Kalau misalkan nominalnya cukup atau bisa untuk membeli alat-alat yang kecil lah minimal, akan saya coba itu. Itu belum saya tanyakan, tapi akan mungkin step itu yang akan saya saya gali untuk memenuhi standar pemenuhan alat-alat untuk olahraga. Nah, selanjutnya Pak Atep nih, ketika Pak Atep sudah melakukan rencana gitu ya, rencana aksi seperti ini, medianya sudah ada nih alat-alatnya dari swadaya orang tua ataupun masyarakat, ataupun kita ada dari KKG olahraga nih di sini, alat-alatnya sudah lengkap. Apa target selanjutnya untuk kegiatan olahraga di sini? Betul, Evan. Kalau semua alatnya sudah ada, medianya sudah ada, tentu saya akan kembali kepada target pembelajaran saya. Jadi gini Pak Irfan, dulu itu kan saya itu sudah ada capaian di tingkat kabupaten untuk seleksi Olimpiade siswa nasional. 2SN ya. Nah, itu kegiatan yang dilakukan setahun sekali. Jadi dulu itu saya punya pengiriman yang berpartisipasi 3 cabur olahraga. Contohnya apa nih? Yang pertama ada dari atletik. Itu tanpa alat ya, atletik itu cuman alat-alat yang kecil aja. Yang kedua ada bola voli. Yang ketiganya ada silat. Pencaksilat. 3 cabur. Nah, sekarang saya rencanakan itu ada 6 cabur ditambah dengan pingpong, badminton sama sepak bolanya. 6 cabang olahraga. 6 cabang olahraga akan saya targetkan. Kalau misalkan alatnya sudah ada, tinggal prung. Jadi saya
di intranya saya bisa KBM terpenuhi, ekstranya pun saya bisa lapisi Pak Irfan, itu targetnya. Oh, targetnya untuk kejuaraan atau pertandingan tingkat apa nih? Nah, untuk pertandingan saya harapkan memang sampai ke nasional. Cuman saya targetkan dulu sampai kabupaten aja. Jadi, Kabupaten di sini ya. Kabupaten aja dulu. Jadi misalkan kalau semua medianya sudah ada untuk penunjang KBM-nya maupun intra atau ekstra, jadi saya bisa berkonsisten lah. Dari tahun kemarin itu tidak ada penurunan, karena bagaimanapun juga Pak Irfan, bagi saya pribadi untuk OSN itu adalah ajang untuk ujuk gigi lah. Betul sekali. Ajang ujuk gigi. Gimana tingkat keberhasilan saya juga bisa membawa nama baik sekolah. Tapi sebelumnya gitu ya, di sekolah Pak Atep ini, apakah memang sudah ada tradisi gitu ya? Tradisi juara untuk cabang-cabang olahraga tertentu atau bagaimana? Nah, kalau tradisi pasti ada. Ya misalkan gimana ya, kalau dulu itu kalau kita nggak ngirimin atlet itu bukan, memang tidak ada targetan dari sekolah, cuma saya sendiri merasa bisa minder, terutama kalau kita kumpul nih sama kelompok belajar khusus Pajoka. Nggak ada atlet nih dari SD itu suka ada sentil-sentil kayak gitu, padahal memang kembali lagi kepada anak. Cuman kan kalau kita nggak ada prestasinya di tingkat kabupaten, seolah-olah tidak ada kemungkinan, gitu aja biar Pak. Berarti di sini Pak Atep sudah ada misi ya terlebih dahulu ya. Pasti itu misinya. Menciptakan atlet dari skala sekolah sampai dengan tingkat kecamatan dan target utama tingkat kabupaten di sini. Ya, itu benar. Sebelumnya misalnya contoh olahraga yang pernah lolos ke tingkat kabupaten apa misalnya? Yang dulu sampai ke kabupaten memang pingpong. Itu saya akan mengulas kembali, tapi itu lama, itu di tahun 2017 kalau salah. Itu sampai ke nasional, ke nasional, sampai tingkat nasional sampai itu. Karena kejuaraan pingpong diusulkan. Jadi saya ingin mengungkas kembali potensi itu. Karena saya punya bakat dulunya, pernah jadi atlet pingpong juga gitu. Belum tapi bisa. Ya itulah. Saya keberuntungannya mungkin di bagian kepelatihannya Pak Irfan untuk mengasah anak. Jadi saya akan mengikis kembali. Ini loh, dulu saya pernah, sekarang juga harus bisa gitu. Iya. Kapan nih Pak Atep akan melakukan rencana aksi agar peralatan atau perlengkapan olahraga di sini bisa terrealisasi? Oke, akan saya lakukan. Kebetulan nanti hari Senin kita ada rapat dulu sebelum KBM di luar jam sekolah. Saya akan minta izin dulu, terutamanya kepada kepala sekolah. Betul. Saya akan ada mediasi atau koordinasi sama Korlas untuk pengadaan alat. Kalau misalkan di sekolah memang tidak ada anggarannya, syukur-syukur. Kalau ada ya udah, rencana itu tidak akan saya lakukan. Nah, jadi hal pertama yang akan saya lakukan hari Senin, saya akan coba dulu mediasi sama kepala sekolah. Kalau sudah ada izin, baru saya akan terjun ke Korlas. Oke, bagus sekali. Dengan koordinasi dan komunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Betul. Selanjutnya Pak Atep nih. Siapa saja yang kira-kira di sini akan dilibatkan dalam proses rencana aksi ini? Selain kepala sekolah tentunya di sini. Mungkin saya akan minta bantuan pada penjaga sekolah. Kenapa penjaga sekolah? Karena dia adalah salah satu orang pribumi. Yang keduanya ada mungkin dari guru kelas juga. Tiap guru kelas pasti saya libatkan karena dia tiap hari berkoordinasi sama kelas tersebut. Yang ketiganya pasti ada rekan sejawat saya yang khususnya di bidang Pajoka. Dalam artian kalau diuniversalkan semua stakeholder di sekolah saya libatkan dalam misi saya ini gitu. Apakah ada nanti Pak Atep misalnya ada koordinasi nih? Karena ya namanya guru olahraga itu kan tidak semua menguasai yang satu semua mata pelajaran olahraga. Misalnya di sini pencak silat gitu ya. Apakah Pak Atep akan berkoordinasi misalnya dengan anak yang latihan di klub atau itu juga game gitu salah satunya. Kalau misalkan kalau alatnya sudah ada, terus kita kan petakan nih alatnya dipoles. Oh ini anak bakat minatnya di bidang cabur ini. Oke, saya gali. Nah itu juga memang ada bantuan. Biasanya sebelum saya melakukan ekstrakurikuler, saya suka mengabsen siapa yang ikut di klub gitu ya. Klub renang atau klub apa.
nanti saya akan koordinasi. Biasanya seperti itu Pak Irfan. Jadi kalau misalkan dia udah ikut digabung di klub, saya tidak akan mengganggu. Kalau misalkan klubnya sampai mana, sejauh mana, kan saya polis sedikit-sedikit. Jadi tidak akan mengganggu program mereka yang Betul kalau sekali. kalau jadi sana. Jadi kita tinggal menambahkan. Justru itu menjadi alat tambah bantuan saya untuk nantinya ajang seleksi di tingkat kecamatan terlebih dahulu. Itu Pak Irfan. Iya, bagus sekali tadi program dan rancangan program dari Pak Atep. Tadi saya simak sudah bagus ya. Kalaupun dari sekolah tidak bisa, alternatifnya dari orang tua ataupun dari KKG olahraga di sini. Pak Atep tadi juga sudah mengungkapkan berkoordinasi dengan semua stakeholder di sekolah, dari pihak sekolah, penjaga sekolah, guru tentunya di sini, partner dari KKG. Dan juga dari para pelatih klub di sini. Luar biasa sekali Pak. Untuk rancangannya Pak. Iya, Ya. benar Pak Irfan. Untuk pelaksanaannya kapan nih? Mungkin berjenjang ya Pak Irfan, karena itu baru berencana. Saya juga yang step pertama dulu akan saya lakukan. Kalau minggu ini tidak tercapai, kalau semuanya alat sudah bisa, nanti mungkin minggu yang akan datang ya. Pertama rencana jangka panjang loh, mungkin itu akan jangka panjang ya guys. Jadi step-step perlahan dulu Pak Irfan. Padahal tadi juga saya sudah bingung lah Pak Irfan. Aduh, ini gimana ya? Saya meminta alat sama sekolah, sekolahnya ke ACC. Saya sempat bingung Pak, gimana? Ternyata ngobrol sama Pak Irfan itu keluar sendiri ide-idenya. Aduh. Terima kasih sekali Pak Irfan. Secara tidak langsung kok iya itu mungkin. Bagaimana perasaannya nih? Setelah tadi menceritakan dari A sampai Z gitu ya, Pak Atep sudah menemukan solusi dan ide kreatif dari Pak Atep sendiri loh di sini. Yang pertama mungkin perasaannya tetap ya, saya bisa merasa lega. Yang keduanya juga insecure. Ya baik Pak Irfan, alhamdulillah ya kita sudah melakukan coachingnya. Iya betul. Selama mengamati proses coaching Pak Irfan dengan coachingnya, saya menemukan bahwa Pak Irfan telah melakukan prinsip seorang coach ya, dimulai dari kemitraan, kemudian proses mendengarkan kreatif dan memaksimalkan potensi. Pak Irfan juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu mendengar present, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan pada saat melakukan coachingnya pun sudah dilakukan dengan alur tirta ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah itu berdasarkan pengamatan saya. Nah menurut Pak Irfan nih, sesuai tidak dengan apa yang saya amati? Pak Irfan sudah melalui apa dari proses coaching tadi? Dalam proses coaching tadi tentu saya sudah sebaik mungkin untuk melakukan dan melaksanakan alur tirta tersebut. Di antaranya adalah mengenai tujuan coachingnya terlebih dahulu, kemudian saya sudah mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang ada pada diri coach, ada coachee di sini. Kemudian saya juga sudah menstimulus dan merangsang agar coachee ini mampu loh untuk kuat, mampu untuk menemukan solusi ataupun ide-ide kreatif dalam mengatasi permasalahannya. Kemudian yang keempat, saya juga sudah menanyakan komitmen dan tanggung jawab dari coaching tersebut, kapan pelaksanaannya, di mana, siapa saja yang dilibatkan. Baik Pak Irfan. Nah, kompetensi apa lagi nih yang Pak Irfan ingin kembangkan? Untuk kompetensi lain yang ingin saya kembangkan tentunya adalah kompetensi untuk menjadi seorang pendengar yang aktif, atau dalam tanda kutip di sini mampu menyimak apa yang diceritakan coach ini dengan aktif secara baik gitu ya. Karena coach ketika menceritakan suatu permasalahan ataupun persoalan tentu ini adalah merupakan hal yang menarik. Melalui kegiatan coaching ini, nah bukan cuma coach, tapi coach juga belajar dari seorang coach bagaimana ini agar bisa menemukan solusinya. Bagaimana nih ketika coach dapat melakukan terobosan ke depan. Jadi coach juga harus dapat agar bisa menstimulus coach tersebut, begitu bro. Iya baik, luar biasa ya Pak Irfan ya.
Jadi alhamdulillah Pak Irfan sudah melaksanakan semua rangkaian coaching sesuai alurnya dengan memperhatikan prinsip coaching dan kompetensi inti coachingnya. Semoga kedepannya Pak Irfan secara konsisten melakukan coaching seperti ini. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Ros atas bantuan dan observasinya. Ya, terima kasih. Observasi kita telah selesai. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Boros. Waalaikumsalam Pak Atel. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Boros baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar di sini. Saya memperkenalkan tugas saya sebagai pengamat, Boros ya. Iya. Dari proses coaching yang akan Ibu Ros laksanakan dan bersama Pak Irfan. Iya. Baik, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya dari proses coaching tersebut. Di antaranya pertama, Ibu Ros harus sudah memiliki prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, juga Ibu Ros itu harus sudah memiliki kompetensi inti coaching. Di antaranya ada pressure, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya melalui dengan teknik rasa ya. Dan yang ketiganya, ketika dialog proses coachingnya itu harus melalui alur tirta ya Bos ya. Iya. Alur tirtanya itu yang pertama memang kita itu Bos itu harus tahu tujuan dari percakapannya itu seperti apa, dan nantinya melalui identifikasi masalahnya seperti apa, terus rencana aksinya akan bagaimana, serta tanggung jawabnya. Oke Boros, adapun pertanyaan yang saya akan ajukan sebelum proses coaching dimulai, apa kompetensi yang ingin Boros kembangkan kira-kiranya? Ya baik Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Dengan teknik rasa tentunya ya. Dengan begitu saya bisa menggali ide-ide potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan mendengarkan aktif gitu ya. Jadi saya fokus mendengarkan supaya bisa ketika saya mendengarkan fokus, saya bisa tahu secara terbuka apa yang ingin disampaikan oleh coach saya. Oke, bagus sekali Bu Ros. Saya sangat setuju apa yang dengan Bu Ros utarakan. Yang keduanya, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang ingin dikembangkan sama Bu Ros itu? Saya ingin mendengarkan aktif ya Pak. Boleh. Jadi saya lebih fokus gitu ya mendengarkan apa yang diutarakan oleh coach saya, sehingga saya tahu apa hambatan-hambatan permasalahan yang dia hadapi. Iya, oke. Terus yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan. Jadi saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau utarakan gitu ya. Oke, Bu Ros, mungkin demikian pertanyaan yang dari saya yang saya lakukan sebelum terus melakukan percakapan coaching. Semoga apa yang Ibu Ros harapkan semuanya bisa terlaksana di kegiatan tersebut. Oke. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Pak Irfan. Kabarnya baik Bu Ros? Alhamdulillah. Pak Irfan gimana? Sebenarnya saya udah kurang baik nih Bu Ros. Apa ini yang kurang baik nih? Ada waktunya ke Bu Ros hari ini Bu Ros? Boleh. Ada yang mau diobrolin? Ada, kebetulan saya lagi ada masalah nih tentang kegiatan belajar di kelas. Boleh. Mau di mana nih? Di sini aja ngobrolnya. Di sini boleh. Boleh.
boleh diceritain nih apa nih yang mau diobrolin sama Pak Irfan? Jadi ceritanya begini bros nih. Kebetulan kan saya di tahun pelajaran ini diberikan amanah jadi guru kelas 1 lagi. Iya. Kebetulan di kelas ini ada anak nih bros nih. Iya, gimana? Anaknya tersebut ini gak bisa diem, lari ke sana kemari, ganggu temannya ketika proses pembelajaran itu. Malah suka diajarin temannya, jadi teman-temannya kan pada kesel tuh. Iya. Saya sudah coba berikan nasihat ke anak itu, tetap aja itu Ros. Jadi di awal masuk ya udah kelihatan. Iya. Jadi nggak mau diem, bahkan cenderung mengganggu teman gitu ya. Begitu. Dia jadi nggak fokus belajar. Nah, dari obrolan kita nih hari ini Pak Irfan nih, kira-kira apa sih yang diharapkan Pak Irfan dari obrolan kita? Ya, saya berharap sih untuk obrolan ini nih, saya bisa menemukan nih solusi atas permasalahan ini. Bagaimana sih anak itu biar bisa mengikuti proses kegiatan pembelajaran dengan kondusif begitu ya, supaya tidak mengganggu teman-temannya yang lain lagi begitu. Jadi Pak Irfan menginginkan kalau di kelas itu kondusif dan pembelajaran itu berjalan secara efektif gitu ya. Sehingga nanti mungkin kan diharapkan hasilnya juga maksimal gitu ya. Nah Pak Irfan nih, Pak Irfan mungkin sudah mencari nih penyebabnya ya. Kan anak melakukan sesuatu otomatis pasti ada penyebabnya nih. Iya betul. Kira-kira sudah mencari latar belakang kenapa bisa sampai si anak itu bisa mengganggu temannya gitu. Nah, saya sudah menelusuri di sini ya, menanyakan ke orang tuanya, juga ke guru TK-nya. Ketika saya bertanya nih kepada orang tuanya, telepon gitu ataupun secara langsung, ternyata memang bawaan anak itu memang aktif gitu ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar tersebut. Saya juga menanyakan juga ke guru TK-nya juga, Pak, ternyata Nanai itu di kelasnya juga sama. Aktif ya. Tapi kalau kegiatan proses pembelajarannya kita ganti gitu ya, metodenya dengan kegiatan yang lain, alhamdulillah bisa kondusif begitu Bu. Tapi ketika dia bukan diam ya, tidak mau diam maksudnya. Ketika dia tidak mau diam dan cenderung mengganggu teman, dia bisa tidak Pak menjawab apa yang ditanya, misalnya Pak Irfan nanya dia tentang materi saat itu, dia bisa jawab tidak? Kalau untuk menjawab terkadang kadang bisa, kadang tidak, kadang gitu bisa, ya. Kadang tidak. Tergantung dia konsentrasi atau tidak nih. Tapi itu intensitas mengganggunya gimana Pak itu? Apakah dari awal sampai akhir emang dia aktif terus gitu ya? Ya, kalau anak kan ibaratnya ya, ibarat baterainya gitu ya, baterai ya. Ketika dicas gitu kan. Ketika dicas, pas pagi-pagi kalau moodnya lagi bagus. Tapi kadang moodnya lagi jelek nih. Kalau lagi jelek kadang diam, jangan teman-temannya gitu ya. Benar ya. Jadi emang anak itu kan mudian ya. Kadang kalau lagi moodi bagus ya mungkin gitu. Kalau lagi dia tidak terangsang, moodnya enggak terangsang, mungkin akan seperti itu. Nah nih Pak Irfan menginginkan kelas yang ideal itu yang seperti apa kalau menurut Pak Irfan? Ya saya berharap sih idealnya kelas itu kondusif gitu ya. Ketika guru sedang menjelaskan, anak-anak mampu menyimak dengan baik. Ketika guru melakukan evaluasi ataupun asesmen, ya berharap ya rata-rata nilainya gitu ya, di atas KKM bahkan KKTP ya. KKTP ya. Bagus ya. Nah kan Pak Irfan menginginkan kelas yang ideal itu yang kondusif lah ya. Betul. Yang berjalan ya sesuai apa yang direncanakan di RPP itu ya Pak ya. Nah kira-kira nih kalau dilevelkan ya,
level itu kan misalkan 1 sampai 10 lah ya. Iya. Nah, Pak Irfan itu kira-kira dalam kondisi seperti itu ada di level berapa tuh untuk anak itu? Untuk anak ya Bu, kalau skalanya dari 1 sampai 10 mungkin saya akan menempatkan di posisi 6 di sini Bu. Iya, kenapa Pak? Karena anak itu kurang menyimak proses pembelajaran dari guru, sehingga materi yang disampaikan itu tidak tersimpan di memorinya. Iya. Nah, tentu seorang guru kan punya harapan ya, dari level yang tadi Pak Irfan tentuin itu ya, dari level 6 mau ditaikan ke level berapa tadi? Kalau bisa sampai 10 sampai sih, 10 sampai level maksimal di sampai sini. level maksimal ya. Nah, apa sih usaha-usaha atau strategi yang bisa Pak Irfan lakukan untuk mencapai level itu? Kalau untuk strategi sendiri nih, saya masih berpikir juga sih Bu di sini. Tapi ketika saya melakukan komunikasi juga ya dengan guru TK dan atau Pak Budnya, nah di sini saya pun terinspirasi juga nih, Pak. Katanya namanya itu kalau kegiatan belajarnya itu bermain peran ya atau berkelompok itu tersalurkan begitu. Jadi apa ya, tipikal kinestetik bukan kamu diam gitu ya. Jadi harus ada gerak kemudian ya, baru dia bisa apa ya, kondusif gitu ya Pak ya. Betul. Ya, ada lagi nggak sih Pak strategi lain selain bermain peran gitu? Kalau strategi lain, saya kira yang pertama saya bermain peran, kedua kegiatan berkelompok, ketiga bisa melakukan proyek bersama di sini. Khususnya kan kita ada PL5-nya di sini. Di sekolah saya ini kan temanya itu gaya hidup berkelanjutan, membuat atau memanfaatkan barang-barang bekas seperti plastik, botol menjadi suatu kerajinan atau benda-benda yang punya nilai di sini. Saya kira bisa lah kalau berkegiatan berkelompok di sini. Kalau itu kan di P5 ya Pak ya. Kalau di P5 itu Pak Irfan dilaksanakannya setiap apa tuh? Seminggu sekali atau di dalam 1 hari itu ada P5-nya enggak? Kalau pelaksanaan P5 dalam seminggu saya ada 2 kali. Karena untuk misalnya lihat dari mata pelajarannya sendiri. Kalau mata pelajarannya misalnya agak longgar gitu ya, seperti mata pelajaran SPDP itu kan bisa dikaitkan juga dengan P5 ya. Iya, betul. Nah, tadi kan Pak Irfan udah kemukakan ya akan ada proyek-proyek atau bermain peran. Nah nih, kira-kira di mata pelajaran lain ya nih yang nggak ada, yang itu teh nggak bisa dibuat proyek nih si mata pelajaran itu teh, atau nggak bisa dibuat apa itu teh berkelompok, yang supaya apa dia itu yang geraknya itu bisa terkondisikan gitu kan. Pasti ada ya mata pelajaran ada nggak cara lain gitu tuh Pak? Kalau untuk cara-cara yang lain gitu ya, tergantung dari mata pelajarannya. Karena kan tidak semua mata pelajaran itu mampu atau dapat gitu ya dengan metode pembelajaran berkelompok atau bermain peran. Namun juga tapi kan akan saya usahakan gitu Bu ya, agar bisa mengakomodasi kebutuhan belajar ini, kebutuhan belajar kinestetik tersebut. Jadi walaupun di mata pelajaran itu tidak bisa dilakukan PJBL ataupun kerja kelompok, mungkin Pak Irfan nanti akan menyesuaikan apa nih kira-kira apa ya pembelajaran supaya mengakomodasi si anak itu jadi geraknya tidak mengganggu orang gitu ya, walaupun dia tetap bergerak gitu ya Pak ya. Karena anak kan fase A waktunya bergerak, tapi memang waktunya bergerak. Tapi saya harap bergeraknya jangan mengganggu yang lain. Iya betul Pak, bagus, luar biasa ya Pak ide-idenya. Nah, dari strategi-strategi yang Pak Irfan sudah kemukakan tadi,
nih kapan nih akan direalisasikan nih? Kalau untuk pelaksanaannya, saya pikir dari sekarang Bu, saya akan buat rancangannya dulu terlebih dahulu ya. Di sini meliputi modul ajarnya Iya, juga nih, betul, modul betul. ajar dari berbagai mata pelajaran. Iya. Kemudian saya akan memetakan juga nih Bu, kebutuhan belajar anak. Iya, Yang betul. satu tipe siapa gitu iya, ya. iya. Jadi berdasarkan minatnya gitu. Iya. Pak. Selanjutnya saya akan membuat media pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar khususnya di sini ya kinestetik. Kinestetik ya. Bagus. Jadi mulai secepatnya mungkin tadi ya Pak. Iya. Nah, secepatnya dimulai dari modul ajarnya, medianya. Mungkin strategi apa nih yang cocok di mata pelajaran PKN misalkannya dari nilai-nilai Pancasila apa nih yang cocok untuk itu sehingga nanti bisa diaplikasikan dan anak itu bisa kondusif gitu. Intinya kondusif dan bisa menyerap semua pelajaran yang Pak Irfan ajarkan gitu ya. Nah, kita udah di ujung sesi nih Pak Irfan ya. Nah, gak kerasa. Apa nih yang Pak Irfan dapatkan dari hasil obrolan kita itu dari awal? Nah, alhamdulillah ya Bu, berkat bantuan Ibu kita bisa ngobrol di sini. Saya hitung-hitung curhat juga gitu ya. Saya juga senang mendengarkan Pak Irfan berbagi seperti ini ya. Jadi saya menemukan di sini gitu ya solusi atas masalah saya yang hiperaktif dan mengganggu ini gitu. Kemudian saya juga mampu gitu ya menemukan strategi dan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Iya, di kelas ya. Baik Pak Irfan, sangat menginspirasi sekali ya. Bu. Saya juga jadi terinspirasi dengan ide-ide Pak Irfan. Nah, saya jadi penasaran nih Pak Irfan, dengan rencana-rencana Pak Irfan itu saya menunggu nih kabarnya bagaimana nih hasilnya di minggu depan. Siap. Baik Pak Irfan, apakah obrolan kita cukup? Saya kira cukup. Iya. Baik kalau begitu kita akhiri aja obrolan kita. Semoga apa yang kita obrolan ini benar-benar terrealisasi dan bermanfaat gitu ya Pak. Siap Bu, hatur nuhun ya Bu. Ya, sami-sami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Ros. Sore Pak Adel. Oke, gimana proses coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah Pak udah selesai. Di sini saya akan menyampaikan pengamatan dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Irfan. Jadi dari pertanyaan dari proses coaching tersebut yang saya amati dari tadi itu sudah ada 3 kompetensi ya yang sudah Ibu lakukan. Di antaranya Ibu sudah memiliki prinsip kemitraan, terus proses kreatifnya, menggali ide-ide yang terbaik, juga memaksimalkan potensi bagaimana si coach tersebut mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Juga Bu Ros sudah melakukan sudah memiliki kompetensi ini coaching, diantaranya pressure. Jadi untuk apa sih namanya pemenuhan waktu dan mendengarkan secara aktif sehingga ketika coach berbicara masalahnya seperti itu, Ibu Ros bisa ini jalan mau kemana nih. Dan juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jadi terlihat dari percakapan tadi bahwa pertanyaan yang Boros ajukan kepada coach itu bisa menggali ide-ide baru bagi dirinya sehingga dari permasalahan tersebut keluar dari masalahnya tersendiri. Nah, dari proses yang sudah dilalui tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya tanyakan, Boros. Apa hal yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian saat coaching? Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, baik Bapak. Jadi saya sudah melakukan coaching. Terima kasih Bapak sudah mengamati saya. Selama proses coaching itu saya sudah melakukan proses kemitraan dengan coach saya
di mana saya memposisikan diri saya itu setara. Saya juga sudah melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Saya juga telah melakukan present ya Pak, terus mendengarkan aktif secara terbuka sehingga coach saya itu secara leluasa mencurahkan apa yang ingin dikatakannya, masalahnya, hingga akhirnya menemukan solusi. Dan saya juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian alurnya juga saya sudah melewati alur Tirta, di mana saya telah menanyakan tujuan dari coaching itu, kemudian mengidentifikasi penyebab dari masalah yang dia hadapi. Kemudian saya juga telah menggali rencana untuk mengatasi masalah tersebut, dan akhirnya saya menanyakan komitmen dan waktu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Baik, Bu Ros, bagus sekali. Terus dari sekian kegiatan itu kompetensi mana lagi yang kira-kira ingin Bu Ros kembangkan untuk kedepannya nih? Iya, sebenarnya saya ingin lebih menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Walaupun saya juga perlu melatih diri saya untuk mengembangkan kompetensi yang lain, yang semuanya kompetensi itu mungkin saya akan berusaha untuk berlatihnya kembali, seperti present, mendengarkan aktif, dan tentunya tadi saya ingin lebih mengembangkan dengan teknik yang berbobot dengan teknik rasa. Baik Bu Ros, semoga mungkin kompetensi yang satu ini tidak hanya satu ya. Mungkin saya harapkan semua kompetensi sudah dimiliki sama Bu Ros sehingga Bu Ros bisa menjadi coaching yang profesional ke depannya. Amin Pak. Terima kasih. Mungkin sekian pertanyaan dari saya sebagai pengamat. Saya cukupi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Atep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Sudah siap untuk melakukan proses coaching? Alhamdulillah, saya sangat siap untuk melakukan. Nanti ketika proses coaching terlaksana, saya di sini akan berperan sebagai pengamat atau supervisor, dan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Pak Atep sebelum melakukan proses coaching tersebut. Adapun hal yang ingin saya sampaikan di sini diantaranya terkait dengan rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Nah, rubrik penilaian di sini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kurang baik, kemudian cukup baik, baik, dan sangat baik. Kemudian selanjutnya yang pertama yaitu apakah Pak Atep sudah memiliki prinsip seorang coach, yang mana di sini ada menjalin kemitraan dengan seorang coach, kemudian proses kreatif, dan juga mampu memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Yang kedua, Pak Atep harus mampu memiliki kompetensi inti dari coaching terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dalam kurung di sini adalah mampu menyimak cerita atau percakapan dari coach tersebut. Dan yang ketiga adalah Pak Atep harus dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Selanjutnya untuk yang ketiga, ketika pelaksanaan coaching terjadi melalui alur Tirta, yang mana ini Pak Atep harus mampu menentukan tujuannya terlebih dahulu ya. Kemudian mampu mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang dialami oleh coach. Selanjutnya adalah tentang rencana aksi yang akan coach laksanakan, dan selanjutnya adalah tanggung jawab atau komitmen dari coach terlebih dahulu. Nah, sebelum pelaksanaan coach, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya mohon Pak Atep agar bisa menjawabnya dengan lugas. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan atau ingin dikembangkan oleh Pak Atep pada proses kegiatan coaching? Yang utama mungkin lebih ke pressure sama pertanyaan berbobot.
berkomentar dan pertanyaan berbobot, karena itu adalah awal dan akhir ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik dengan paruh waktu yang sangat ketepatan penuh waktu ya untuk itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalahnya seperti apa, dan dengan pertanyaan berbobot tersebut nantinya saya bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coach tersebut. Jadi secara tidak langsung ketika saya mengidentifikasi masalah dan lalu melakukan pertanyaan berbobot, dia juga sudah bisa mencari solusi tersendiri dari masalah tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi mana yang lebih spesifik di sini ya, lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Oke, kompetensi yang lebih spesifik mungkin saya lebih ke pertanyaan berbobot. Kembali lagi kenapa pertanyaan berbobot? Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu kita bisa terus menggali ide-ide, strategi apa yang dimiliki oleh coach tersebut, sehingga dia itu bisa lebih leluasa, bisa lebih lugas. Dalam artian kalau kita tidak memiliki pertanyaan yang berbobot, nantinya saya tidak akan menjadi coaching mungkin. Jadi hal yang yang akan saya fokuskan itu lebih ke pertanyaan berbobot ya Pak. Oke. Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah indikator ketercapaian apa dari tujuan tersebut yang diinginkan. Oke. Saya berharap dari tujuan ini si coach tersebut mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut, sehingga apa yang dia utarakan dari permasalahan tersebut dia bisa mencari solusinya tersendiri dan bisa membawa perubahan serta sesuai dengan apa yang dia rencanakan, sehingga si coach saya itu bisa menjadi lebih lega, lebih ringan ketika melakukan percakapan dengan saya. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Pak Ate. Itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Dan selanjutnya silakan laksanakan kegiatan coaching dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih Pak Irfan. Mulai. Assalamualaikum Pak Tep. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu Ros, sudah lama nggak ketemu. Mana aja? Biasa Pak, sibuk gitu Sibuk ya. sekarang mah? Lumayan, apalagi tahun ajaran baru terus sendiri kan. Padat ya sekarang mah ya. Ya padat itulah gitu. tadi resikonya. Jadi, apa ini? Tumben-tumben. Iya nih Pak Tep nih. Ada waktu nggak Pak? Waktu untuk sekarang kebetulan lagi nganggur. Nganggur lah. Ada ini nih. Saya curhat soalnya nih, mau ngobrol-ngobrol. Curhat apa nih? Jadi kaget. Oke. Waktunya sih paling nggak lama Bros. Ya sekitar 10 sampai 20 menitan lah. Gimana kira-kira? Gini nih Pak. Saya tuh kan sekarang itu ngajar di kelas teh jadi ini ya, gimana ya? Kayaknya monoton gitu Pak. Jadi anak-anaknya nggak antusias ketika belajar, apalagi kan tahu sendiri saya tuh kan OPS juga ya di sekolah, dan baju jadi udah mas saya teh banyak kesana kemari. Ketika masuk ke kelas jadi nggak semangat, monoton gitu di kelas teh, nggak ramai gitu Pak. Jadi anak-anaknya cuek gitu ya. Jadi saya juga jadi ikut gak semangat kalau gitu Pak. Iya. Udah mau beban kerja saya lumayan tinggi, ketika masuk kelas seperti itu gitu Pak. Oke, jadi pertama mungkin hilang semangat ya. Mungkin Bu Pur hilang semangat, terus juga karena double job sama kerjaan yang lain, jadi sehingga mengajar jenuh juga sama Bu Ros. Oke. Kira-kira tujuannya apa nih yang ingin Bu Ros capai dari percakapan kita ini? Ya, inginnya ya saya itu walaupun saya kerjaannya banyak, padat, tapi ketika masuk ke kelas tuh anak itu antusias gitu mau belajar sama saya gitu Pak. Jadi ya saya ngajar itu gak anak-anak tuh diem aja kayak patung gitu ya Pak ya. Kan gak rame. Saya gak tahu dia tuh ngerti atau apa gitu ya. Gitu Pak. Ya
oke. Anak-anak yang mana Bu Ros? Ya yang sekarang, kan sekarang kan tahun ajaran baru. Iya, iya. Saya ditugaskan di kelas 6 lagi kebetulan. Oke, kebetulan. Pak. Jadi anak-anak semua siswa mungkin ya yang Iya, dipegang iya, sama Bu yang Ros. kelas 6. Kambingnya semangat lagi. Oke. Nah, sejauh ini langkah apa saja yang sudah Bu Ros lakukan untuk apa sih mengatasi kejenuhan tersebut? Paling saya pakai bantuan media dari YouTube kali Pak, nonton gitu ya. Iya, bisa gitu. Tapi udah beberapa kali anak bosan juga. Bosan juga. Jadi ketika di YouTube malahan udah selesai belajarnya, ketika saya mau melewati ke fase berikutnya gitu ya, anak-anak malah seperti ini, Bu nonton drakor ini Bu, atau pengen nyanyi selawatan Bu. Ya. Jadi malahan di apa ya, di luar itu gitu. Iya. Jadi saya bingung itu Pak. Ya, kita kalau dari kondisi sekarang yang sudah Ibu lakukan itu, kalau kita rentang nilai 1 sampai 10, sejauh mana sampai di angka berapa usaha yang sudah Bu Ros lakukan? Kira-kira. Sepertinya baru di angka 4 sepertinya Pak. 4. Soalnya masih jauh gitu ya, harapan saya kan jauh 10. Iya. Tapi lihat kondisi ya gitu. Jadi anak-anak teh dikasih YouTube, malahan mau tapi cuman beberapa menit iya. kondisi udah Iya. gitu udah buyar lagi kondisinya gitu Pak. Oke. Jadi mau apa lagi gitu ya, saya bingung gitu Pak. Oke, coba kira-kira kalau misalkan step itu kan sudah dilaksanakan sama Bu Ros, namun tingkat keberhasilannya tidak signifikan. Tidak. Kira-kira apa lagi nih yang bisa kira-kira sama Bu Ros? Oh ini nih, ada nggak rencana-rencana yang akan Bu Ros hadapi lagi ke depan? Ya, mungkin diawali dengan apa ya, membuat rencana pembelajaran dulu, modul ajar kan ya. Iya, bagus. Jadi saya mungkin harus merancang modul ajar yang bagaimana sih supaya menarik. Tapi saya juga untuk tahu, misalkan sekarang mau ngajarin planet nih, kalau misalkan saya ceramah aja gitu ya Pak ya, atau ini lihat kan anak-anak itu cuman beberapa menit lah tingkat konsentrasinya ya Pak ya. Iya. Mungkin saya harus cari di TikTok kali ya Pak, inspirasi gitu ya, supaya pembelajaran lebih menarik gitu. Oke, bisa. Apalagi kira-kira? Jadi ketika udah ada inspirasi dari TikTok, dari YouTube gitu ya, mungkin saya buat dalam RPP-nya itu ya. Iya. Juga mungkin supaya anak gak itu ya, jadi gak monoton gitu, mungkin harus ada anak itu terlibat kali ya Pak ya. Oh terlibat, iya, biar enak gitu ya. Iya. Jadi harus ada kerja kelompok mungkin Pak itu. Bisa. Jadi kayak planet kerja kelompok, bikin planet kali ya, bagus gitu ya Pak ya. Kayak model bikin planet gitu. Bagus loh itu sebenarnya. Nah, misalkan kalau sudah strateginya sudah Ibu rancang, kira-kira ada nggak hambatannya? Hambatannya mungkin pertama emang kita butuh media ya. Kita harus menyediakan waktu juga mungkin Pak. Terus kita harus kreatif mungkin ya. Kalau nggak kreatif ya seperti tadi. Apalagi dengan kepadatan kerjaan, ya udah baca paling gitu lagi, nggak enak aja Pak ya. Ya, jadi sini Bu Ros itu butuh, kalau ada batanya itu lebih ke media. Iya, kayaknya sepertinya media butuh ya. Media seperti apa kira-kira? Media yang lebih interaktif mungkin. Oke, contohnya? Mungkin saya juga punya ide nih Pak. Apa? Kayak interaktif, kayak apa sih? Pembelajaran yang online itu yang lebih interaktif, kayak puisi mungkin, word ya. Betul. Jadi anak-anak kan nggak satu arah ya gurunya ya. Jadi itu ada 2 arah, gurunya aktif, siswanya juga aktif. Ide bagus juga itu. Bagus tuh Bu Ros, saya baru sangat. kepikiran itu Pak. Kenapa? Nih kira-kira kapan nih mau dicoba? Kapan ya? Ya harusnya secepatnya dong Pak. Kan ngajar itu tiap hari ya. Iya. Kalau dilama-lama mungkin saya jadi nggak semangat
semangat lagi kalau gitu. Saya setuju bolas dengan itu. Saya tunggu loh kabar baiknya. Misalnya kalau misalkan Bu Ros udah masukkan, saya tunggu kabar baiknya. Kabari lagi kalau saya udah ini, kalau udah sudah berhasil ke sejauh ini. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih apa yang diinginkan Bu Ros dari refleksi dari percakapan kita ini? Jadi saya alhamdulillah ya, terima kasih loh Pak Atep. Jadi dari obrolan kita ini ya, jadi saya nggak bingung lagi. Jadi saya dapatkan tadi inspirasi yang nggak kepikiran sebelumnya loh. Jadi saya kemarin kan ke kelas, anak-anak buka halaman sekian, baca, ya ketika ditinggal sedikit udah kelasnya udah kayak apa gitu ya. Tapi sekarang sudah terinspirasi nih Pak dari obrolan Bapak ini, alhamdulillah saya sudah tercerahkan. Mungkin langkah pertama harus buat dulu modul ajar yang menarik ya Pak. Mungkin di dalam modul ajar itu harus ada strateginya apa sih yang cocok untuk materi itu. Mungkin medianya juga harus dipersiapkan sebaik mungkin. Terus harus ada pelibatan kelompok gitu ya Pak. Jadi pembelajaran itu nggak satu arah. Kalau kelompok kan ada interaksi dengan gurunya, dengan sesama temannya. Terus tadi ide yang bagus juga yang tadi yang interaktif katanya. Yang kuisis kan menarik ya. Bisa. Apalagi kan sekarang itu kuisis itu ada mode baru ya. Bisa coba. Yang mode kertas itu. Jadi sekalipun di sekolah kita itu nggak bisa bawa HP anak-anaknya, tapi itu bisa menarik ya. Jadi anak-anaknya nggak monoton kalau gitu Pak. Luar biasa Bu Ros itu rencana yang akan Bu Ros lakukan. Saya hanya bisa mendoakan saja semoga apa yang Bu Ros akan rencanakan depan berjalan dengan lancar dan baik. Kira-kira nih komitmennya apa nih ke depannya? Komitmennya ya saya harus mempersiapkan berarti. Jadi ketika ngajar karena tanggung jawab saya sebagai guru bukan operator kan. Jadi tugas utama saya ngajar, berarti harus fokus ke anak gitu ya. Jadi saya harus mempersiapkan segala sesuatunya baru bisa masuk ke kelas. Baru mungkin nanti tidak akan ada lagi yang anak-anak cuek gitu ya. Mungkin nanti akan interaktif belajarnya jadi menyenangkan. Saya jadi penasaran Bu Ros, ingin segera menerima kabar baik dari Bu Ros seperti apa nantinya. Mungkin kita sudah di akhir sesi. Ada lagi kira-kira yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Alhamdulillah loh, saya jadi ada ide-ide ya. Yang sebelumnya terus terang Pak nggak kepikiran itu. Gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah senang sekarang. Jadi saya semangat loh Pak. Lagi ya, harus dong. Semangat. Jadi saya nanti malam akan rencanakan sebaik mungkin untuk diaplikasikan besok hari. Itu boleh. Oke. Dan kalau gitu kembali lagi apa yang rencanakan semoga terlaksana dan harus tetap semangat Bu Ros. Semangat Pak. Terima kasih loh Pak. Sama-sama Bu Ros. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Siap, Mangga Bu Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Entah dah tuh baik weh. Dari nama ayah. Abi nu pohon itu. Kalimat teh menurut dia kata abi bolak-balik sebenarnya apa? Bener. Tombol teu aktif. Jadi tadi baiklah Pak Atep, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang sudah Pak Atep laksanakan. Dari hasil pengamatan saya ketika Bapak melakukan proses coaching sangat baik sekali ya. Tadi Pak Atep sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, juga Pak Atep mampu menghadirkan penuh di sini ya, presensi. Kemudian Pak Atep juga sudah menjadi seorang pendengar yang aktif atau penyimak di sini, sehingga coach di sini merasa nyaman ketika menceritakan permasalahannya. Serta Pak Atep juga tadi
sangat hebat ya, mampu untuk menggali potensi dan menstimulus agar coaching tersebut mampu untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya. Adapun hal-hal yang ingin saya tanyakan setelah tadi Bapak melakukan proses kegiatan coaching tersebut, diantaranya ada 2 hal ya Bapak, mohon untuk dijawab. Yang pertama, apa hal yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian apa saat coaching? Mohon untuk dijawab. Oke, tadi alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan dengan Bros semuanya sudah terlewati dengan pertama mungkin prinsip-prinsip dari seorang coaching. Saya melakukan kemitraan, terus dengan proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Dari sana kita langsung merujuk ke kompetensi inti coaching, yaitu diantaranya presence atau apa sih? Kehadiran. Ya, Kehadiran menjadi pendengar aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika tadi saya melakukan proses itu, alhamdulillah grafik itu sudah terlalui. Kenapa saya menganggap itu sudah terlalui? Karena saya melihat si coach tersendiri ketika melakukan percakapan dengan saya, dia terus mengulang, terus mencari ide-ide yang baru, ide-ide kreatif. Dia terus potensi-potensi yang dia miliki itu bisa keluar ketika percakapan dengan saya. Dan alhamdulillah dari proses tersebut juga saya mencoba untuk melalui alur tirtanya. Yang pertama saya mencari dulu tujuan dari percakapan itu seperti apa, terus saya mengidentifikasi apa sih masalah tersebut yang ingin dia utarakan, terus saya juga melihat rencana aksinya untuk ke depan apa yang akan dilakukan dari permasalahan tersebut, serta dari tanggung jawab, dan saya meminta komitmennya. Tindak lanjut dari komitmen tindak lanjut tersebut, apa yang akan dia kembangkan setelah masalah tersebut bisa terselesaikan. Mungkin itu Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Atep. Untuk pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama mungkin yang lebih saya kembangkan adalah tentang present atau kehadiran penuh. Kenapa ke sana? Karena awal mula percakapan itu ketika saya harus siap menjadi seorang kehadiran dari waktunya. Jadi kalau kita tidak bisa siap dengan waktu untuk mendengar coaching, kita tidak mungkin bisa memecahkan masalah pribadi. Jadi hal yang akan saya tingkatkan ke depannya mungkin lebih ke presensinya aja gitu. Ya, terima kasih Pak Atep. Pak Atep sudah memberikan jawaban yang sangat baik, sangat lugas terkait dengan proses coaching tersebut. Saya berharap ke depannya Pak Atep ya mampu melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, khususnya ketika mengajukan pertanyaan berbobot di sini, agar mampu menggali potensi, ide kreatif ataupun solusi dari coaching. Dan Pak Atep juga tidak stagnan di sini ya. Jadi nanti Pak Atep harus mampu melaksanakan kegiatan coaching terhadap rekan sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah. Terus pertahankan dan terus tingkatkan. Terima kasih Pak Atep. Itu saja pertanyaan dari saya. Harapan saya sudah disampaikan. Mudah-mudahan Pak Atep lancar karirnya dan sukses ke depannya. Demikian Pak Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.